Halo semua, namaku Fanya Maheswari. Aku adalah salah satu mahasiswi jurusan Teknik Informatika di Universitas Dian Nuswantoro, Semarang. Di sini, aku akan menjelaskan mengenai algoritma C45 dan cara algoritma C45 dalam membangun pohon keputusan atau decision tree. Buat yang belum tahu algoritma C45 itu apa, itu adalah algoritma yang biasa digunakan untuk membentuk pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang terkenal. Pohon keputusan berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Nah, kita langsung ke contohnya aja. Jadi di sini aku punya data keputusan bermain tenis. Datanya seperti ini. Ada nomor, outlook, temperatur, humidity, windy, sama play. Nah, terus caranya untuk menyelesaikan menggunakan algoritma C45 ini adalah dengan cara menghitung entropi sama gain dari data keputusan bermain tenis ini. Nah, pertama-tama kita bikin dulu tabelnya untuk mendata dari data tabel ini. Nah, ini aku sudah bikin tabelnya. Jadi ini untuk mempersingkat waktu aja ya. Nah, ini nih adalah tabelnya yang udah aku bikin. Ada jumlah kasus, jumlah yang don't play, play, sama entropi, sama gain. Ini udah ada perhitungannya semua juga. Jadi aku tinggal jelasin aja ya di sini cara pengisian sama perhitungannya gimana. Ini 14 didapat dari jumlah data. Jumlah datanya itu kan ini ada 14. Jadi dimasukin di sini jumlah kasus 14. Don't play sama play-nya juga dihitung. Di sini jumlah don't play-nya ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita tulis 4 dan berarti untuk yang play itu adalah sisanya. Kita isi dulu sih datanya dari awal. Cloudy, outlook cloudy itu tuh ada berapa? Dilihat di sini. 1, 2, 3, 4. Di sini cloudy ada 4, jadi kita isi dengan 4. Kemudian don't play-nya juga dihitung, don't play-nya nggak ada, berarti dia langsung di play aja, berarti dia jumlahnya 4 play-nya. Rainy juga 1, 2, 3, 4, 5. Rainy ada 5, dengan jumlah don't play-nya ada 1, itu ini, dan play-nya itu ada 4 sisanya. Terus Sunny 1, 2, 3, 4, 5. Sunny juga ada 5, dengan don't play ada 3, dan play ada 2. Lalu kita hitung entropinya. Entropi itu sendiri, rumusnya adalah min 4 per 14 dikali log 2 dari 4 per 14 itu sendiri, 4 per 14 itu sendiri, dan min 10 per 14 kali log 2 kali 10 per 14 itu sendiri. Rumusnya bisa dilihat di sini. Bisa dicocokin. L4 itu berarti 4, dan K4 itu adalah 14 dikali log 4 per 14 ditambah min 10 per 14
dikali log dari 10/14. Maka hasilnya ini. Semua rumus entropi itu semua sama ya. Ini. Semua sama kecuali 0, karena kalau misalkan data ada 0, apapun yang dikali kan semua hasilnya 0 kan. Jadi itu udah pasti 0. Dan sedangkan kalau ada kasus yang dimana jumlah kasus itu 4 dan dia dibagi rata seperti ini, 2 dengan 2, dia otomatis nominalnya itu juga 1. Kemudian untuk perhitungan gain itu sendiri berasal dari perhitungan ini dari N4. N4 itu kan entropi dari nilai total. Entropi dari nilai total dikurangi dengan ini 4 per 14 dikali 0. Kenapa? Karena entropinya 0 ditambah 5 kali 14 5/14 dikali entropinya, terus 5/14 dikali sama entropinya. Ini dijadikan satu rumus seperti ini, kalian bisa cocokin, terus ketemu hasil gainnya. Ini semua hasil gain, semua sama juga ya rumusnya, dan ditemukan hasil gain yang paling tinggi itu adalah Hamiditi dengan nilai 0,375. Hamiditi ini itu punya atribut 2, yaitu high sama normal. Kalau normal itu sudah mengklasifikasi kasus menjadi 1, yaitu keputusannya itu yes, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut. Tetapi untuk high itu masih perlu dilakukan untuk perhitungan lagi. Kenapa bisa demikian? Kita lihat pada normal, kita lihat Hamiditi yang normal aja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data Hamiditi normal. Kita lihat bahwa 7-7-nya ini adalah semua nilainya play, alias dia yes. Nah, sedangkan yang high, yang Hamiditi high, dia masih belum bisa menemukan nilai yang sama. Jadi dia masih ada sama-sama Hamiditi high, tapi masih ada downplay dan play. Jadi itu kita harus hitung lagi. Nah, untuk melanjutkan perhitungan selanjutnya, aku juga sudah bikin tabelnya untuk mempercepat waktu. Nah, di sini kalian bisa lihat, bisa memasukkan langsung Hamiditi high menjadi yang diutamakan. Terus jumlah Hamiditi high itu kan ada 7. Sesuai ini ada 7. Dan kasus downplay-nya itu ada 4, dan play-nya itu ada 3. Bisa dicek lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Downplay-nya ada 1, 2, 3, 4, dan play-nya itu ada 1, 2, dan 3. Cara perhitungan entropi sama gain-nya itu juga sama. Jadi kita cuma tinggal ngitung aja, tinggal masukin data-datanya aja semua. Dan kita lihat fokusnya itu cuma di yang Hamiditi high. Jadi kita langsung hitung yang Outlook, Temp, sama Windy. Itu kita lihat fokusnya itu ke Hamiditi high. Cloudy dengan Hamiditi high itu ada 1,
Jadi Cloudy ada 2 dengan don't play-nya 0 dan play-nya 2. Rainy yang high ada 1, 2 dengan nilai play 1 dan don't play 1. Yang terakhir Sunny 1, 2, 3. Ada 3 dengan semuanya itu don't play. Perhitungan entropi sama gainnya sama, dan menghasilkan gain yang paling tinggi itu adalah di outlook. Jadi outlook ini bisa dijadikan akar cabang dari high. Lalu berarti kita langsung ke tahap kedua. Tahap ketiga maksud saya, yaitu melanjutkan perhitungan ini menjadi humidity high. Outlook-nya itu harus kita lihat lagi, karena outlook-nya di sini kan ada 3 atribut, yaitu klasifikasi. Kasus untuk Cloudy itu dia sudah mewakili play, dan Sunny dia sudah mewakili don't play. Sedangkan Rainy itu yang masih 50-50, masih punya nilai yang berbeda, sehingga kita harus melakukan perhitungan lagi. Bisa dilihat dari ini. Don't play-nya 0, berarti dia perwakilan dari play. Sunny play-nya 0, jadi dia perwakilan dari don't play. Sedangkan Rainy di sini masih 1:1. Jadi kita harus menghitung lagi yang Rainy. Jadi nanti tabelnya humidity high, outlook Rainy. Ini tabelnya. Aku taruh di samping sini biar nanti gampang dilihatnya. Cara perhitungan entropi sama gainnya masih sama aja dari yang sebelum-sebelumnya. Cara menginput datanya juga sama. Sekarang humidity high dan outlook Rainy. Jadi kita lihat di data. Rainy humidity-nya high. Satu, 2. Jadi jumlah kasusnya di sini ada 2. Terus kita cara ngisi temperatur sama windy-nya juga sama. Ini kan cuman ada 2 data. Temperaturnya itu dua-duanya mild. Jadi untuk cool sama hot semua nilainya 0. Langsung ke windy. Windy itu yes sama no. No itu play, yes itu don't play. Jadi langsung kita input di sini. No sama dengan no sama dengan play, dan yes sama dengan don't play. Nah, sampai di sini itu sudah mewakili satu-satu. No mewakili play, dan yes mewakili don't play. Jadi ini sudah selesai dan tidak perlu untuk diperhitungkan lagi. Ini adalah hasil akhirnya dengan gain windy sama dengan 1. Nah, ini merupakan
gambar dari pohon keputusan yang udah kita bikin tadi. Jadi di sini yang pertama, hasil pertama itu kan gen yang paling besar itu Hamidity. Jadi Hamidity itu punya dua atribut, high sama normal. Dimana normal itu sudah pasti mengklasifikasi play, karena tadi jumlah dari semuanya itu menyatakan play, dan high itu masih harus kita cari lagi. Setelah kita cari, kan kita mendapatkan hasil outlook sebagai gen tertinggi. Jadi bagannya seperti ini, Hamidity, high, outlook, dan normalnya play. Kemudian outlooknya itu sendiri kan ada 3, cloudy, rainy, sunny. Nah, cloudy itu sudah menjadi perwakilan play, dan sunny juga sudah perwakilan don't play, sehingga rainy harus kita cari lagi. Setelah itu kita mencari rainy-nya. Nah, kalau sudah kan ketemu bagannya seperti ini. Humidity, high, normal, play. High, outlook, cloudy, rainy, sama sunny. Cloudy perwakilan play, sunny perwakilan don't play, dan rainy itu menghasilkan nilai gen tertinggi yaitu windy, dan windy itu sendiri sudah langsung menjerumus ke no sama yes, yang artinya no itu play dan yes itu artinya don't play. Nah, ini adalah bagan terakhir dari hasil perhitungan pohon keputusan. Nah, penjelasan aku mengenai cara algoritma C45 dalam membangun pohon keputusan atau decision tree itu udah selesai. Jadi, cukup sampai di sini aja video dari aku. Semoga video dari aku ini bermanfaat dan kalian paham sama penjelasan aku. Thank you ya semua udah nonton dari awal sampai akhir. See you!